ASEAN. Mohon maaf, kami orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tegabut Official Kumaha Wartosna. Piye kabare Mas? Yo apa kabare cak apik ta gegen kabare? Apa rungananmu apa kereba? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, sudah kita simak sebentar video penjelasan apakah bahasa Melayu itu ya bahasa Indonesia itu merusak bahasa Melayu. Ini dijawab seorang influencer Indonesia. Kita akan simak, kita komentari. Oke, jangan kemana-mana, simak bareng-bareng. Menolak, ya, dan para pemimpin kami sudah menolak saran bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa ASEAN. Ya, ASEAN harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama komunikasi di antara anggota-anggota ASEAN yang menggunakan akar ya bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, asalnya dari bahasa Melayu dan kalian boleh paham ya. Jadi kalau ASEAN nak mencari bahasa persatuan ASEAN selain bahasa Inggris, bahasa utama, bahasa Indonesia yang paling depan ya. Warga kami 280 juta orang, terbanyak di ASEAN. Tanah kami, wilayah kami 45% daripada wilayah ASEAN ya. Jadi kami berhak mengatakan mayoritas berkuasa ya. Kamilah mayoritas di ASEAN ya. Sombong bukan ya. Yap, betul. Indonesia adalah mayoritas di ASEAN. Warganya 280 juta. Bahasa Indonesia digunakan oleh 280 juta. Sombong bukan. Setuju saya dengan Bapak ini, setuju. Keren ini. Kupasannya keren. Simak bareng-bareng. Jangan pergi dulu kawan. Simak aja terus. Itu natural ya. Hukum alam sudah macam itu. Kami yang besar. Betul. Hukum alam natural. Kami yang besar menguasai, itu natural. Kalau bahasa agamanya sunatullah. Simak lagi. Keren ini, keren. Kami yang banyak, bahasa kami banyak dipakai oleh warga ASEAN, maka bahasa kamilah yang terdepan yang harus dipakai menjadi bahasa utama di ASEAN dan menjadi bahasa pemersatu ASEAN ya. Jadi mohon maaf, bukan kita sombong ya, tapi itu adalah realita yang harus kalian terima. Ya, benar. Ya. Setuju. Jadi tak payah kita gunakan dialek yang ada di negara yang berpenduduk 20 juta orang, 5 juta orang atau 500.000 orang. Ya. Dan kalian pun dalam bercakap ya berbicara bahasa ini ya, kalian masih campur aduk dengan bahasa Inggris, kacau balau. Ya. Dan kalian pun tak paham mana bahasa baku. Ya. Tata bahasa kosakata pun kalian lupa. Ya. Kadang-kadang ini saya cakap. Nah, ini benar nih. Sangat setuju saya. Kalian yang di luar Indonesia, yang penduduknya 20 juta, 1.500.000, tidak punya bahasa baku. Dengan kami, bahasa Indonesia sudah dibakukan. Dan ini fakta. Contohnya di negeri jiran kita saja. Orang Malaysia itu kalau berbicara langsung begini dengan bahasa Melayu terus-terusan, nggak bakalan bisa. Pasti dicampur bahasa Inggris. Begitu juga dengan chatting, dengan memberikan komentar, pasti ada saja. Berbeda dengan kita orang Indonesia, ngomong lama pun bahasa Indonesia terus. Jadi ya wajar kalau bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pemersatu ASEAN. Itu sangat setuju saya. Keren ini. Ini perlu diviralkan kawan. Keren ini video Bapak ini. Lanjut. Bahasa ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia apa? Ya kosakatanya. Lalu gunakan bahasa Inggris. Karena di otak ini keluar yang lewat ini bahasa Inggris. Betul ya. Bahasa Inggris. Nah, seperti ini saya cakap you ya. Ya, itu dia campur dengan bahasa Inggris ya. Ya, refleks bahasa Inggris. Tak bisa lepas dari bahasa Inggris. Macam mana nak gunakan bahasa Anda ya kalau Anda sendiri tak paham bahasa Anda. Anda tak bisa konsisten menggunakan bahasa Anda secara baku. Ya. Ini yang utama kawan, yang utama.
negeri jiran kita Malaysia tidak konsisten. Dulu pernah dia menggunakan istilah bahasanya namanya bahasa Malaysia setelah kerusuhan kan. Kemudian tahun 86 dirubah lagi menjadi bahasa Melayu. Tahun 2007 dirubah lagi menjadi bahasa Malaysia. Kesininya dirubah lagi menjadi tidak konsisten. Jadi wajar ini kalau Bapak ini menekankan, menganjurkan agar seluruh ASEAN itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena sudah menjadi bahasa baku, kosakatanya sudah bagus. Pokoknya wis keren lah. Oke ya, kita lanjutkan. Apa nanti yang dia sarankan untuk negara-negara jiran itu, negara tetangga kita menggunakan bahasa Indonesia? Apa keuntungan mereka? Bahasa kosakata. Ya, kami orang Indonesia boleh ngomong, ya boleh berbicara, boleh cakap, ya berjam-jam dalam bahasa Indonesia baku. Ya, kalian mana bisa? Ya, betul, betul Pak, betul. Campur dengan bahasa Inggris. Ya. Ya, tengok itu, lihat semua komentar kalian. Ya, selalu ada bahasa Inggrisnya itu, tak bisa lepas. Gitu. Mohon maaf ya teman-teman semua ya, jangan marah-marah kepada saya tak ada maksud menghina, ya, tak ada maksud menghina. Apa sih bahasa itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi, ya. Tak payah kita bersombong-sombong, orang Indonesia tak akan sombong bila bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa utama ASEAN, bahasa resmi dari ASEAN, ya. Dan adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan bahasa yang akan dipakai di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam itu bukan menguntungkan kami, menguntungkan kalian yang ada di Malaysia, di Brunei, dan di Singapura. Karena apa? Kalau kalian buat lagu, buat film dalam bahasa Indonesia, karya-karya Anda bisa dijual ke negara kami dan bisa diminati. Nah, betul sekali ini, betul sekali. Apalagi kemarin ada kasus film yang Serif itu ya, tidak begitu laku di Indonesia. Padahal di Malaysia itu katanya kan box office ya, film bagus. Tapi begitu dijual Indonesia kurang laku. Kenapa? Mungkin salah satunya kendala bahasa. Kalau menggunakan bahasa Indonesia tentu akan berbeda, tidak perlu translate dan orang paham. Ini benar juga ini. Anda yang orang-orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei belajar bahasa Indonesia kemudian membuat karya seni, baik itu musik atau film, nanti bisa dijual di Indonesia. Dan pasar Indonesia itu besar sekali, 280 juta. Ini tidak bisa dipungkiri, faktanya seperti itu. Sip bos, lanjut. Oleh warga negara Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke itu pasar bangsa, pasar Anda. Nah, ya. betul. Ciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, ciptakan film dalam bahasa Indonesia, ya, itu bisa Anda jual ke negara kami, ya. Dan tengok itu warga Australia, mereka di sekolah belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia, betul, ya. Di Tiongkok, fakultas bahasa asing, ya, sekolah-sekolah bahasa asing di Tiongkok, di Jepang, di Korea, mereka beramai-ramai belajar bahasa apa? Ya, belajar bahasa kami, bahasa Indonesia. Ya, YouTuber dari Korea itu belajar bahasa apa? Belajar bahasa Indonesia. Orang Jepang belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa mereka tak mau belajar bahasa yang lainnya di Asia Tenggara? Ya, yang Melayu, versi-versi yang lainnya. Kenapa? Betul sekali ini. Kenapa YouTuber segala macam banyak belajar bahasa Indonesia? Karena mereka tahu bahwa pangsa pasar Indonesia itu besar. Netizen Indonesia itu banyak sekali kan gitu toh. Jadi sangat menguntungkan apabila negara tetangga itu belajar bahasa Indonesia. Oke, sip. Tak payah mereka belajar bahasa-bahasa Melayu versi lainnya. Kenapa? Mereka belajar bahasa Indonesia semua boleh paham. 280 juta boleh paham, plus jiran-jiran 20 juta, 5 juta. 20 juta Malaysia itu, 1 juta Singapura, 500.000 itu Brunei. Sekali mengayuh dayung 230 terlampau. Sip. Itu peribahasanya, ya. Jadi bukan kita sombong, bukan kita ingin memaksakan kehendak, ya. Ini sekedar saran, ya. Secara logika, jika ASEAN memerlukan bahasa pemersatu, bahasa utama, ya, selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah yang paling terdepan, ya. Betul sekali, ini
Secara logika aja, tidak usah rumit-rumit cara berpikirnya ya. Secara logika saja, karena bahasa Indonesia itu sudah banyak yang menuturkan. Jadi sesuatu hal yang wajar apabila menjadi bahasa pemersatu ASEAN. Ini logika saja, kita tidak sombong, tapi logika kenyataannya seperti itu. Lanjut. Harus dipertimbangkan. Oke? Ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Paham itu ya? Mohon maaf, bukan dirusakkan. Tidak ada kaum manapun yang merusak bahasa Melayu ya. Bahasa itu berevolusi ya. Kalau Anda pandai, Anda berpendidikan, Anda tahu sejarah, bahasa itu mengalami proses evolusi ya. Kenapa begitu banyak timbul bahasa macam-macam? Karena apa? Keterpisahan geografi. Sekarang bahasa Indonesia adalah majority ya. Dialek Melayu yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Indonesia ya. Dan warga Malaysia saya sarankan untuk belajar dan bercakap dalam bahasa kami. Demi keuntungan Anda, bukan demi keuntungan kami. Begitu juga dengan warga Singapura dan Brunei Darussalam mengadopsi bahasa Indonesia baku untuk dipakai sebagai acuan untuk belajar bahasa Melayu ya di negara masing-masing. Jadi gunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya. Itu saran ya kalau Keren kawan. Gunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu saran. Anda gunakan bagus, tidak Anda gunakan terserah. Gitu kawan. Karena masalahnya begini. Bahasa Indonesia faktanya dituturkan 280 juta. Kita terbesar, wajar untuk menjadi bahasa pemersatu ASEAN, kan begitu toh. Lanjut. tak mau menerima dengan alasan apapun, itu adalah hak Anda. Kami tak bisa memaksa ya. Tapi keuntungan kembali lagi kepada diri Anda. Anda buat konten TikTok dalam bahasa Indonesia ya. Warga kami akan menonton konten Anda dan mungkin bisa menyukai konten Anda. Kalau Anda cakap Malaysia, kita kepala pening. Mohon maaf ya. Betul juga ini. Kalau orang luar negeri, tetangga-tetangga kita, Singapura, Malaysia terutama ya, konten kreator itu menggunakan bahasa Indonesia, kita paham. Tapi kalau menggunakan bahasa Melayu mereka, pening kepala. Lanjut. Kita bukan maksudnya menghina, itu kembali lagi kepada Anda. Karena apa? Keuntungan buat warga Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk belajar bahasa kami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku Melayu untuk negara Anda masing-masing. Oke? Betul sekali. Intinya silahkan orang Singapura, orang Malaysia, orang Brunei menggunakan bahasa Indonesia sebagai acuan. Bahasa Melayu baku. Tidak ada pungkiri bahwa bahasa Indonesia itu dulunya bahasa Melayu, tapi sudah berkembang jauh lebih baik. Kosakatanya lebih banyak dan lebih stabil. Pengucapannya lebih stabil. Jadi tidak ada salahnya untuk orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, sudah dikatakan lagi, belajar bahasa Indonesia itu menguntungkan Anda, bukan menguntungkan kami. Seperti itu. Kalau Anda influencer, nanti follower Anda itu tentu dari Indonesia banyak. Karena kan mengerti toh. Kalau Anda seorang bisnis, Anda seorang seniman, membuat lagu, membuat film dengan bahasa Indonesia, bisa Anda jual di Indonesia. Buku-buku dengan bahasa Indonesia bisa Anda jual di Indonesia. Kan begitu toh. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tegabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.